Oke, halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita di tanggal 8 September 2023, udah jam 10 malam nih ya, saya buat videonya. Jadi IHSG sudah berhenti dan market sudah tutup. Nah, market hari ini di 8 September hari Jumat 2023 ditutup di poin 6.924. Turun 0,43% ya hari ini. Nah, di video kali ini saya akan coba sedikit memberikan hasil analisa pribadi saya yang berkaitan dengan pandangan dan mencoba menjawab paradigma yang mengatakan IHSG itu pada saat tahun politik cenderung bergerak naik karena eh, banyak uang beredar di masyarakat sehingga daya beli naik. Nah, itu tesisnya. Oke, tesis awalnya. Nah, terus kita mau uji tesis itu. Kita mau uji hipotesis itu. Terus saya buat analisanya. Nah, analisa ini analisa saya pribadi saja, tidak pakai metode apapun. Jadi saya hanya mencari sendiri. Untuk kawan-kawan bisa berkomentar nanti bagaimana pandangan kalian menurut analisa saya ini. Oke. Jadi kalau kita cek di Google, kita ketikkan IHSG, maka akan timbul grafik sejarah IHSG dari sejak tahun 2000 di 6 Januari di poin 688 Mas ya. Jadi sampai pada detik ini sudah 23 tahun lebih, sudah hampir 24 tahun, IHSG sudah tumbuh sebesar 905% ya. Nah, jadi analisa yang bisa saya buat, nah ini. Untuk menjawab hipotesis tentang tahun politik membuat IHSG naik, saya membuatnya seperti ini kawan-kawan. Sudah saya tampilkan di layar, saya catat di Word, hasil analisa, data IHSG dari Google dari mulai 6 Januari 2000 dinilai 688 tadi ya, di poin 668. Nah, sekarang 8 September 2023 dinilai di 6.924. Oke, artinya selama 23 tahun 9 bulan tumbuh 905%. Coba kita bagikan sedikit ya, biar kita tahu rata-ratanya. 905% dibagikan 23,9. Maka rata-rata pertumbuhan IHSG per tahun hitungan terbaru pada detik ini yaitu 37,8%. 37,8% pertumbuhan IHSG per tahun dihitung dari nilai IHSG kita di hari ini ya. Ini cukup tinggi dari skala instrumen investasi. Oke. Selanjutnya, IHSG tertinggi tercatat pernah di tanggal 22 April 2022 di nilai 7.225. Jadi dia di sini ya. Nah, ini 7.225 ini, 22 April 2022 kan. Oke. Nah, riwayat IHSG turun drastis pernah terjadi di, saya mencatat coba merangkum beberapa grafik IHSG turun drastis. Nah, yang pertama saya catat di 21 November 2008 dinilai 1146. Jadi IHSG di November 2008 ini jatuh sampai 1146. 1146 di sekitaran segini ya. Jadi memang pada tahun 2008 itu di dunia ini sedang terjadi krisis ekonomi akibat yang kejadian di Amerika ya, subprime mortgage itu, yang orang-orang Amerika bubble properti ya. Oke. Nah, dari sebelumnya itu padahal dia mencapai titik tertinggi di 9 Januari 2008 dinilai 2.830 IHSG-nya. Turun ke 1.100. Oh, 50% lebih ya.
Jadi pada saat itu di 2008 IHSG turun 50% lebih dalam waktu Januari ke November, 11 bulan. Ya berarti kejadian krisis ekonomi 2008 itu sampai dampaknya di Indonesia itu di akhir tahun 2008. Oke. Nah, selanjutnya ada di 18 September 2015 cukup jatuh dinilai 4.380. ISG di 4.380 di September 2015. Sebelumnya di 2 April 2015 IHSG dinilai di 5.456. Cukup dalam juga ya kejatuhannya ya. Sekitar berapa ya? 25%-an mungkin ya. Nah, di 20 Maret 2020 dinilai 4.194. Nah, jadi IHSG ini akibat pandemi COVID-19 ya, Maret 2020 ini jatuh di 4 ribuan ini kalau nggak salah saya sampai di 4 ribuan pokoknya. Dari yang sebelumnya padahal di 3 Januari 2020 IHSG itu masih di 6.300-an. Tiba-tiba berita COVID menyebar dan sampai di Indonesia buat market hancur di Maret 2020 ya. Semua orang panik sell pada saat itu. Jadi kalau kalian semua, saya sendiri juga termasuk. Saya itu kenal IHSG itu 21 Desember 2020. Jadi itu memang masih pasca pemulihan. Nah, waktu itu saya ingat semua yang di saham itu pada cuan besar, cuan karena setelah Maret 6 bulan setelahnya atau 7 bulan setelahnya itu di akhir-akhir 2020 itu saham terbang semua ya kan, saham terbang. Beli apapun pasti untung lah pada saat itu. Simple aja analisanya. Nah, eh, pada saat pandemi di Maret 2020, market hancur semua. Seandainya kita atau saya, kita semua lah, pada saat itu saya sudah paham dan belajar ilmu saham ini jauh-jauh hari. Mungkin pada saat 2019 atau 2018, saya kira saat ini saya sudah pensiun dan nggak kerja lagi. Karena saya pasti buat keputusan yang besar. Kalau saya tahu market crash itu sebetulnya sangat apa ya? Market crash itu adalah titik paling berguna buat investor. Momen paling berharga, momen emas untuk investor yang tahu dan sudah matang. Pasti market crash itu dinilai momen yang sangat berharga. Kalau Pak Lo Keng Hong istilahnya itu hujan emas. Jadi pada saat hujan emas itu kita harus siapkan ember yang banyak. Kita harus dorong semua yang kita di saham. Dan betul sebetulnya kalau 2020 kita analisa sederhana aja ya. Kita tahulah kalau kita udah belajar saham, udah paham ilmunya sejak 2018-2019, kita tahulah kayak saham-saham bank, perbankan kayak Bank BCA, BRI, Mandiri atau BNI atau batu bara itu kayak ITMG, Adaro. Itu kan saham-saham kelas apa ya, wonderful company ya kan. Cuman pada saat itu harga sahamnya jatuh jatuh dalam kali. Nah, kalau pada saat itu kita beli saham-saham di antara itu ya, perbankan atau batubara itu, untungnya dalam 2 tahun di 2022 itu gila-gilaan. Apalagi batubara kan di 2022 akhir itu kan all time high di $400 per ton. Kalau kalian 2020 sadar akan ilmu saham dan kalian pasti beli ya ITMG di 7 ribuan itu. 2022 dalam waktu 2 tahun ITMG itu di harga 40 ribuan. Bayangkan itu. Untung 500% lebih. Belum lagi dividennya sampai. Untung 500% lebih. Bayangkan. Saya sudah hitung kalau waktu itu saya kisaran modal saya di 300 jutaan. Saya cemplungin semua ke ITMG. Uang saya itu sekarang mungkin sekitar 2 miliaran. 2 miliar lebih lah mungkin. Mungkin saya, makanya saya katakan tadi kalau ilmu saya sekarang pun masih harus belajar juga, masih belajar sama, masih pemula juga sama kayak teman-teman. Tapi seandainya saya masih udah mengerti sedikit saja waktu itu, bukan belajar dari nol lagi, saya mungkin berani ngambil keputusan itu di tim gitu atau di Adaro atau sebodoh-bodohnya saya pasti saya berani cemplungin semua ke Bank BCA atau BRI. Bank BCA atau BRI, sebodoh-bodohnya saya.
sepemula-pemulanya saya, minimal tahu aja apa itu saham sedikit atau belajar sedikit lah. Pasti berani kalau invest di Bank BCA itu, yakin saya. Di Bank BCA itu pasti orang berani. Karena eh, ya memang itu wonderful company Indonesia nih, Bank BCA, BRI gitu kan. Eh, laba terbesar, perusahaan laba terbesar. Jadi Bank BCA itu istilahnya anak bawang di bursa efek pun pasti berani beli saham BCA itu. Jadi pada saat itu kalau kita beli di 2020 itu BCA itu pokoknya selama 2 tahun itu ya grafiknya saya lihat itu dia itu tumbuh 105% gitu lah. 105% ikut dividen mungkin 110%. Dalam 2 tahun untuk 110% siapa yang nggak mau? Ya kan? Siapa yang nggak mau? 50% satu tahun. Ibaratkan kalau uang kita 100 juta jadi 200 juta. 200 juta lebih pun naik 100% dalam 2 tahun. Siapa yang nggak mau? Pasti mau lah. Nah, jadi kesimpulan saya yang pertama dari data ini, yang pertama itu dalam jangka panjang IHSG itu selalu naik. Yakinlah, dalam jangka panjang IHSG itu selalu naik. Dia nggak akan pernah turun. Sebetulnya ini kan dia turun ya karena ada situasi-situasi ya tertentu lah. Yang nggak mungkin dia naik terus kan. 2008, 2013, 2015, 2020. Ini kan ada situasi-situasinya semua ini. Tapi dalam jangka panjang kalau kita tarik, nah ini untung 905%. Tadi kan kita rata-ratain untung 37,8% kan tahun. Oke, yang kedua, ada pola menarik yang saya temukan, di mana IHSG akan mencapai titik tertinggi barunya 9 bulan setelah proses pemilu presiden. Ingat ini ya, 9 bulan setelah proses pemilu. Saya temukan pola itu karena saya coba tarik datanya dan saya coba lihat. Nah, jadi saya buat contoh kasusnya di sini. Pada tahun 2004 kita itu melaksanakan pemilu itu di bulan April ya. April 2004 pemilu presiden. IHSG itu pada saat itu dinilai di 800-an. Nah, 9 bulan setelah bulan April 2004 itu di Januari 2005 IHSG itu naik ke 1100-an. Nah, jadi dia 9 bulan setelah pemilu dia mulai mencapai titik tertinggi barunya gitu. Nah, kalau satu ini saja saya mungkin belum percaya sekali ya. Terus saya lanjutkan coba di April 2009 pemilu presiden lagi kan. Eh, jadi di IISG di April 2009 itu dia dinilai di sekitar 1.500-an lah ya. Nah, 9 bulan setelahnya di Januari 2010 dia naik ke 2.600-an. Ini naik hampir 50% lebih dalam 9 bulan. Ya kan? Nah, kalau di pemilu presiden tahun 2014 dilaksanakan pada 9 Juli 2014, ISG dinilai di 4.800-an. Setelah 9 bulan di 2 April 2015 dia di 5.456 di sekitar 5.500-an. Naik juga kan? Nah, yang berbeda cuman yang membatalkan tesis ini cuman apa ya? Saya nggak terlalu pesimis untuk mengatakan membatalkan hipotesis ini, bahwasanya IHSG itu cenderung tumbuh dan menemukan titik tertinggi barunya 9 bulan after pemilu. Nah, cuman dia dibatalkan sekali di tahun 2019. Pemilu presiden tahun 2019 dilaksanakan pada April 2019. Waktu itu IHSG di 6.500-an. Nah, Januari 2020 dia di 6.300-an. Jadi dia justru turun 200 sen. Nah, kalau kita lihat contoh kasus ini, sebetulnya kita juga bisa meyakinkan hipotesis kita itu dengan persentase keyakinan ya sekitar 70% ya kan. Karena kalau kita lihat itu kan dari 4 kesimpulan, 3 benar, 1 salah. Berarti 3/4 dari contoh kasus adalah pembenaran pola hipotesis kita. Bahwasanya IHSG naik 9 bulan setelah pemilu. Namun pada 2019 tidak terjadi dan penurunan.
Kesimpulan kedua, ISG cenderung mengalami kenaikan setelah 6-9 bulan diselenggarakannya pemilu. Jadi kalau kalian lihat datanya di grafik ini, nanti kalian coba verifikasi lagi. Kalau kalian nggak percaya, silakan lihat datanya. Ya, maka akan kalian dapat juga sama seperti ini. Kenapa saya sini dari 2004 ya? Karena 99 kan nggak ada. Soalnya ini kan datanya dari 2000 guys. Oke. Nah, jadi kesimpulannya itu ini, ISG cenderung mengalami kenaikan setelah 6-9 bulan diselenggarakan pemilu. Nah, kan pemilu kita pada 2024 ini kalau benaran jadi ya, kan masih apa ya? Masih abu-abu lah. Jadi kalau jadi 14 Februari 2024 kan, 14 Februari 2024. Nah, eh, kalau 9 bulan berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. November 2024. Di akhir November 2024. Nah, pertanyaannya sabar nggak nih megang sahamnya sampai November 2024 kan itu pertanyaannya kan. Sabar nggak? Kalau saya ya, tahun politik, pemilu. Mungkin dekat dengan saham-saham media ya, karena akan partai-partai kan akan pasang iklan di TV ataupun di internet untuk eh, apa ya, ngepromosiin diri mereka, partai mereka supaya dipilih sama masyarakat dapat suara. Polanya cenderung seperti itu juga sih yang saya analisa. Jadi ya saya kira saham-saham media akan melaju terbang setelah kuartal 1 2024. Saya juga pegang salah satu dari saham di sektor media, cuman saya nggak bisa bilang di sini. Nanti mungkin saya analisa. Ah, mungkin marketnya akan seperti itu di 2024. Apalagi kan sekarang serba teknologi ataupun ya mungkin iklan akan lebih banyak main di media sosial, tapi ya di TV karena itu merupakan fundamentalnya iklan yang bisa dilihat masyarakat Indonesia. Ya mungkin pendapatan dari sektor media akan tumbuh cukup besar ya. Jadi itu saja hasil analisa saya hari ini di video ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Saya juga sebetulnya mau ceritain pengalaman saya yang 3 tahun di market. Cuman ya saya mau buat video itu setelah tembus 1000 subscriber di channel ini. Jadi untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa di klik like, komen, dan share video ini ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat manfaat dari video ini. Jangan lupa komentar ya kawan-kawan bagaimana pendapat kalian buat analisa ini, karena apabila saya keliru, tolong saya diingatkan. Terima kasih, kita semua sama-sama belajar. Salam investor logis. Thank you.